kita tidak akan pernah lari dari kematian kita sendiri. Tiap hari itu kita diisi dengan waktu demi waktu menunggu kematian. Dan sebaik-baiknya tempat dalam menunggu kematian adalah duduknya dalam majelis ilmu, majelis zikir. Seperti yang selalu disampaikan bahwa istighosah ataupun majelis zikir yang manapun juga, dimanapun itu adalah makanan ruhiyah kita. Punten ibu, di badan kita ini dibergeraknya oleh ruh, dan ruh ada dalam jasadnya kita. Saat jasad butuh makan, maka karena rasa lapar kita cari makan. Saat jasad butuh minum, kita cari minum, kita minum haus dahaga kita. Demi Allah, ruh yang ada dalam jasad kita pun butuh makanan, butuh minuman. Maka zikir, kemudian sedekah, amal saleh yang lain itu adalah pakaian ruhnya kita, makanan ruhnya kita, yang nanti kelak ruh ini akan bersaksi di maqamnya Allah. Jadi zikir yang tadi kita kumandangkan, kemudian sholawat salam kepada Rasulullah, istighfar, permohonan maaf dan ampun kepada Allah, itu sejatinya kebutuhan batiniah kita, kebutuhan ruh ya. Maka jangan salah, kalau sekiranya setiap hari kita ditimpa masalah, ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, kemudian hati kita merasa kering, berarti ada yang salah dari ruh kita. Kita lalai dalam memberikan nafkah ruh kepada ruh kita. Jadi jangan berpikir bahwa eta mah ukur zikir-zikirnya saja. Enggak begitu. Ada kekuatan batiniah dari zikir istighosah yang kita kumandangkan, yang itu akan menjadi sebab makanan ruh kita. Minimalnya andai pun kita dikasih masalah sama Allah, dikasih kesusahan sama Allah, kita teh ajeg tenang we gitu. Kenapa? Sebab ada Allah, zat yang tak pernah punya masalah. Saya selalu sampaikan dengan para jamaah di sini. Saya pernah bilang berapa kali, saya sampaikan apa? Datangkan kepada saya siapa makhluk Allah yang tidak punya masalah. Saya pernah bilang begitu. Datangkan kepada saya siapa makhluk Allah yang bernama manusia yang tidak pernah punya masalah. Ternyata semuanya bermasalah. Jadi yang hadir di sini pun juga muka-muka bermasalah kabeh. Ini kan muka-muka masalah semua. Muka-muka punya masalah. Jadi muka-muka punya masalah. Kita pun bermasalah. Tiap hari kita berhadapan dengan konflik masalah kita. Sok, saya tanya, ada nggak di sini yang nggak punya masalah? Sok, saya tanya yang kenceng, ibu, ada nggak di sini yang tidak punya masalah? Hah? Ayah, saha, mana gerak? Yang tidak punya masalah ada? Yang tidak punya masalah dalam hidup ada? Gak ada, Bu. Nah, sebabnya di alam dunia mah tempat masalah, di alam dunia mah tempat kesusahan, tempat kesulitan. Engke yang masalah mah nanti setelahnya ruh dicabut dalam jasadnya kita. Maka saya selalu sampaikan juga kepada jamaah, andai kita meyakini bahwa semua orang punya masalah, kita tidak akan berani menyampaikan masalah kita kepada orang. Kenapa? Sebab karena orang itu juga punya masalah. Terus asaha, kalau kita punya masalah kita adukan kepada zat yang tak punya masalah. Siapa? Allah Rabb yang tidak bermasalah dan tidak akan pernah punya masalah. Dalam majelis istighosah ini sebetulnya wadah kita mencurahkan masalah kita. Sebetulnya mah dalam majelis istighosah tiap bulan ini sebetulnya wadah mencurahkan masalah kita. Silakan ibu yang punya masalah curahkan dalam majelis ini. Demi Allah, Bu, jutaan malaikat dihadirkan oleh Allah, dan Allah menyampaikan dalam hadis qudsinya apa? Siapapun di antara hambaku yang duduk dalam majlis di dalamnya menyebut asmaku, demi zatku kata Allah, majlis itu akan aku banggakan di antara majlisnya para malaikatnya aku. Artinya kita dibanggain ibu oleh majlisnya di depan. Dibanggakan oleh Allah di majlisnya para malaikatnya Allah. Sok tuangkan masalah itu di sini. Jangan curcol,
di media sosial, jangan curcol-nyen status, sundar sindir. Ini kebanyakan nih perempuan nih. Hati-hati nih, Bu, punten. Sekarang itu yang tajam itu bukan lisan, Bu. Walaupun dalam ulama mengatakan bihifdil lisan, salamatul insan bihifdil lisan, keselamatan manusia dari dia menjaga lidah. Sekarang era milenial bukan lisan yang bicara, tapi ini kalau dua nih, tangan kiri kanan nih. Ini yang lebih tajam setajam silet. Ini yang lebih tajam setajam silet. Hati-hati, ibu jangan pernah berpikir bahwa status ibu itu akan tidak jadi saksi kelak di depan Allah. Demi Allah, saat ibu punya masalah baik dengan salakina atau dengan tetangga kawan, ibu sedar sendiri di bawah status, hati-hati, catatan huruf per huruf dihitung oleh malaikatnya Allah. Mulai saat ini belajarlah kita untuk menjaga batin kita. Minimalnya saat kita disakiti atau kita sedang tidak enak hati, jangan sumpar simpir sundar sindir bayi status. Mendingan ngomong langsung atuh. Lima sundar sindir itu paribasa, ngomong langsung atuh. Tuani cicing atuh itu. Ulahnya masalah atuh. Itu. Nah ini tuh Bu, hati-hati, ada perbuatan yang tidak kita sadari, yang ternyata perbuatan itu menghalangi doa kita ke langitnya Allah. Dan selalu saya sampaikan, Bu, punten Bu, jamaah banyak kisah kita lain bunga ke abdi, bukan bahagia saya mah itu. Punten jamaah banyak, saudara-saudara kumpul banyak, alhamdulillah, mama mertua ayah, kolot ayah sepupu, masya Allah, bunga hati mah. Tapi dibalik kebahagiaan hati ada kekhawatiran. Apa khawatirnya? Mau tahu? Khawatir takut doa tidak diijabah oleh Allah. Kenapa? Saya pernah berapa kali sampaikan dalam ini majlis, ada tiga orang yang andai pun ini majlis dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Ini majlis nih, yang hadirnya orang soleh ini, campuran lah. Tapi kebanyakan orang soleh umpamanya. Tapi ada tiga orang ini, demi Allah doanya tidak naik ke langitnya Allah dan tidak dikabul oleh Allah. Siapa tiga orang ini? Yang pertama seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang kedua seorang istri yang durhaka kepada suaminya, yang ketiga saudara muslim dengan saudara muslimnya saling bermusuhan. Di hatinya ada iri, dengki dan hasud. Awas, hati-hati, itu sebab doa tidak akan pernah kabul di langitnya Allah. Nah ini mas sebetulnya mah duduknya kita dalam ini majlis bersihan ruang hati. Saya nggak pernah ngundang orang datang ke sini. Saya belum pernah ngundang orang untuk sowan ke sini. Andai pun sudah ada, paling saya ingatkan. Tapi dari awal saya nggak pernah ngundang. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah, hadirkan siapapun orang yang ingin sekali berjumpa dalam zikir menyebut asmamu. Bukan lebih dari itu. Hadirkan orang-orang yang datang karena Allah, pulang karena Allah, dan berjumpa lagi karena Allah. Ini alhamdulillah kita dihadirkan tiap bulan. Mudah-mudahan duduknya kita dalam ini majlis dihadirkan karena Allah, diperjumpakan oleh Allah, dipisahkan karena Allah, dan dijumpakan lagi karena Allah. Bukan karena apapun, bukan karena saya siapa, kemudian jamaah siapa, bukan. Tapi kita diperkenalkan, dipertemukan, diperjumpakan karena Allah. Mudah-mudahan karena sebab itulah yang akan mengikat ukhuwah persaudaraan yang hanya bukan kumpulan di dunia saja, tapi kelak kumpulan nanti di padang mahsyar. Kita akan jadi saksi sama-sama nantinya. Jangan berpikir bermuamalah ini akan sekedar muamalah dunia saja, tapi demi Allah duduknya ibu, kamu tadi saya lihatnya ada yang datang dari jam 7, ada yang datang setengah 8, ada yang datang dari jam 8, ada yang datang pagi-pagi pisan, ada Bu, saya lihat. Saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, siapapun yang datang duduknya paling depan, tiap duduk, tiap nafas, tiap detiknya Kau berikan penghargaan tertinggi di langitmu, ya Allah. Duduknya mereka mudah-mudahan menjadi sebab gugurnya dosa-dosanya, ya Allah. Tapi dong ngerekas ku abdi itu dari dalam kamar. Karena saya lihat, oh jamaah teh tos aya. Lain bunga Bu, punten bukan bahagia, saya teh jamaah kita tuh bukan bahagia, enggak, aya perasaan takut. Kenapa takutnya? Takut saya tidak bisa membawa para jamaah di depan Allah. Takut saya tidak bisa ngagieun ke diri saya sendiri, kemudian kepada jamaah yang lain. Tapi minimalnya saat kita didasari, kita berjumpa karena Allah, dipertemukan oleh Allah dan berpisah karena Allah,
apa yang saya sampaikan menjadi wasilah kebaikan untuk para ibu sekalian, para jamaah sekalian. Andai pun apa yang saya sampaikan demi Allah bukan menasihati, tidak. Apalagi di depan saya para ibu-ibu sepuh, para sepuh-sepuh nih, orang udah pada sepuh-sepuh, saya nggak pernah merasa menasihati. Ke siapapun termasuk ke adik-adik di bawah umur saya nggak pernah merasa menasihati. Saya hanya menyampaikan karena saya sayang kepada saudara sendiri. Andai pun berdirinya saya di tempat, berdirinya saya di sini, ibu-ibu melihat saya, para jamaah juga melihat saya, demi Allah, saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Tapi izinkan saya berbicara di depan ibu bapak sekalian sebagai seorang saudara dengan saudaranya yang menyayangi, yang hadir di sini karena Allah. Sarangnya, I love you all dari Allah, gitu. Jadi karena Allah semua. Jadi saya ngomong ini bukan karena sok bisa, demi Allah, enggak. Ayo, bagi yang masih punya orang tua, muliakan orang tua. Bagi yang masih punya suami, muliakan suamimu. Bagi yang dalam hatinya ada iri dengki, gak suka, tengenah, artinya tidak ada rasa benci, mulai hari ini hilangkan kebencian itu. Saatnya belajar memaafkan siapa yang menzalimi kita. Saatnya kita belajar memaafkan siapa yang menyakiti kita. Karena sejatinya kebahagiaan yang terindah adalah kebahagiaan seseorang yang di dalam hatinya tidak ada perasaan iri dengki kepada sesama. Yang ada adalah saling memaafkan, saling mendoakan. Sekali lagi itu yang disampaikan, dan mohon sekali lagi ada informasi yang ingin saya sampaikan. Ini kita sudah masuk di bulan November. Hujan sudah mulai tiap hari kita rasakan. Kemarau alhamdulillah sudah mulai berangsur-angsur, dan ini Bu sebetulnya mah saya agak sedikit ngomong agak ekstrim nih karena masih terjadi perdebatan dengan para dokter-dokter. Mudah-mudahan saja pemangku kebijakan pemerintah kita mudah-mudahan saja akan mengkat kerjasama dengan WHO terkait dengan virus yang dibawa oleh nyamuk Wolbachia. Nyamuk Wolbachia ini adalah nyamuk hasil akumulasi perkawinan silang antara nyamuk Aedes aegypti demam berdarah dengan nyamuk chikungunya. Ini sedang dalam proses penyebaran, dan dari kami dari tim dunia kedokteran ini agak mengkhawatirkan walaupun kontradiksi dengan kedokteran yang lain. Hanya saja saya ingin menyampaikan kebenaran ke Ibu bahwa andai sekiranya nyamuk Wolbachia namanya, nyamuk hasil silang dari nyamuk, sekali lagi nyamuk Aedes aegypti dengan nyamuk chikungunya ini terjadi dan disebarkan, daerah pertama yang nanti akan disebarkan pertanggal 1 Desember ini adalah Bali. Cuman kemarin saya dapat informasi, alhamdulillah PJ Bali sudah mengangkat kerjasama dengan WHO terkait dengan penyebaran 200 juta nyamuk Wolbachia di Bali. Nah, di Jawa dalam hal ini sudah mulai ada informasi yang saya dapatkan dari teman-teman di Dinas Kesehatan, hampir kurang lebih sekitar, nominalnya tidak saya harus sebutkan ya, tapi lumayan besar. Tetapi ini agak mengkhawatirkan karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan kalau ini nyamuk gigit kita. Apalagi mohon maaf yang kemarin kena serum kena suntik vaksin COVID. Karena juga masih bagian dari rangkaian mata rantai mafia ilmu kesehatan. Saya agak riskan mungkin ini Pak Kapolres, mohon maaf itu. Tapi izinkan saya menyampaikan karena ini akan saya berikan solusi. Yang pertama saya ingin saya informasikan dulu, yang insya Allah saya akan saya berikan solusinya. Tolong disimak dengan baik-baik. Artinya apa? Nyamuk ini kalau disuntikin, kalau nyamuk ini gigit nih ke kita nih, kalau ke anak-anak di kaki, potensi besarnya bahwa kaki anak ini akan mengalami yang disebut dengan kaki gajah. Yang keduanya buat ibu-ibu yang sedang hamil, kemudian diseret, digigit oleh nyamuk itu kemungkinan besar bayinya akan mengalami hidrosipalus atau mikrosipalus atau mengalami kelainan otak yang ujung akhirnya akan bawa kecacatan permanen. Ini yang dikhawatirkan oleh kami. Jadi dari beberapa 1 bulan terakhir ini, jujur baru ini saya sampaikan di majelis karena saya belum pernah ngomongin dengan teman-teman majelis juga. Tapi dari semalam saya sempat pantau dengan teman-teman yang sedang bergerak buat mengangkat jangan sampai ini terjadi di Indonesia, karena Singapura sudah menolak ini percobaan. Saya harus mengatakan kita ini sedang
akan dijadikan kelinci percobaan dari itu nyamuk. Hanya saja andai pun izin Allah, sekali lagi andai pun izin Allah, ini qadar Allahnya terjadi di Indonesia, ibu tidak usah khawatir. Ini baru saya kasih solusi. Ini mahal nih, hanya di Saung Cipta Rasa saya kasih solusinya. Usahakan dari pertanggal akhir November ini sampai bulan Maret, usahakan ibu siapapun itu jangan sentuh semua jenis yang berhubungan langsung dengan minuman atau makanan dingin dari kulkas. Sekali lagi, kenapa? Walaupun kondisi cuaca dingin atau mungkin panas, pancaroba transisi, ini dikhawatirkan pada kondisi ibu sedang mengkonsumsi banyak air dingin. Apakah itu minuman dingin, apakah itu mungkin sirup dingin, ataukah itu jus dingin, ibu kontinus mengkonsumsi itu, autoimun tubuh ibu akan mengalami penurunan drastis di bawah 20%. Dan andai pun itu nyamuk ngek, saya nggak bisa menutup kemungkinan besar ibu akan mengalami dua penyakit. Yang pertama adalah komplikasi akut di dalam darah, yang keduanya akan mengalami penurunan imun tubuh dihasilkan dari virus Aedes aegypti dengan chikungunya yang digabungkan. Nah ini khawatir. Yang kedua, usahakan, ini khususnya buat bapak-bapak, buat ibu-ibu juga, per 3 hari sekali sampai bulan Maret ini, mudah-mudahan saja tidak terjadi lah, tapi bolehlah saya mungkin menyampaikan ini ilmu kepada jamaah sekalian, per 3 hari sekali, atau kalau bisa mulai sekarang nanam daun sirih. Daun sirih yang biasa buat nyere, sirih hijau. Ibu per 3 hari sekali boleh ibu bikin teh dari daun sirih langsung. Berapa lembar daun sirihnya? 5 lembar sampai 7 lembar daun sirih. Daun sirih memiliki antiseptik yang tinggi sekaligus juga sama asid tinggi dan flavonoid yang tinggi. Mohon maaf yang ngomong dokter. Bukan haji nih cuy, gua mau dokter nih cuy. Nah, kalau ibu mengkonsumsi, jadi mau dokter gini ya, jadi kalau ibu mengkonsumsi per 3 hari sekali atau per 5 hari sekali, itu ibu ambil 5 lembar daun sirih, petik langsung, bu, bagusnya begitu. Ibu masukin ke teko, guyur air panas, simpan, tutup deh, minum aja dari situ. Insya Allah, andai pun dengan izin Allah itu pemerintahan kita meng-ACC bahwa terjadi penyebaran nyamuk Wolbachia, insya Allah dan kita dijaga oleh Allah. Apalagi doa Asmaul Husna ada kalimat Allahumma ya kashifal bala, doa ya Allah zat sang penolak bala. Nah mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah. Artinya ini informasi ini tidak harus bikin ibu takut. Kita doa bareng-bareng, perbanyak munajah sama Allah, taqarruban ilallah, kita asah, kita minta sama Allah biar Allah perlindungi nih diri kita, lindungi orang-orang sekeliling kita, lindungi anak turunan kita dari penyebaran itu yang namanya nyamuk Wolbachia namanya. Nah, Wolbachia ini agak besaran dikit, kecil, seperti nyamuk Aedes aegypti bu. Dia belang-belang, cuma agak besaran dikit. Hanya moncongnya agak naik di depan. Ini kalau punya slide mungkin saya bisa tunjukin ini nyamuknya yang jadi saya kayak gini. Tapi insya Allah mudah-mudahan sekali lagi, kalau ibu mengkonsumsi per 5 hari sekali, jadi nanti siapin aja bu, 5 hari teko gede aja nggak apa-apa, biar bisa diminum sama satu keluarga. 5 hari sekali itu air 5 lembar daun sirih atau 7 lembar daun sirih, 5 atau 7 lembar, ibu masukin ke teko, ibu kasih guyur air panas, tutup, biarkan air itu hangat. Nah hangat-hangat ibu minum, enak bu. Insya Allah ini obat, bukan obat sembarang obat, karena kadar ukuran 5 lembar daun ini memiliki formula terbaik untuk bagaimana merangsang autoimun dalam tubuh untuk dia menghasilkan sel terbaik buat menangkal radikal bebas yang dihasilkan oleh racun. Jadi 5 lembar daun sirih itu akan mengaktifkan jaringan kromosom sumsum tulang belakang yang efeknya akan menjaga imun tubuh ibu akan stabil walaupun itu virus masuk dalam tubuh ibu. Insya Allah berkah dari keberkahan Sahibul Istighosah juga, doa Asmaul Husna juga, yang mudah-mudahan saja menjadi wasilah kita yang hadir di sini dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari segala macam bala, bencana, musibah yang akan menimpa diri kita. Ya kashifal bala,
wa ya'auna du'afa. Itu doa yang ibu aminkan. Ibu nggak ngerti kali itu doa itu kayak gimana, tapi bu, masya Allah, doa Asmaul Husna yang tadi ibu aminkan itu ya, kalau dia ngomongin ya, udah deh pokoknya mah deh, ajib deh pokoknya mah deh. Nah, ibu yakinkan itu, insya Allah mudah-mudahan saja dengan kekuatan doa yang kita panjatkan setiap bulannya menghantarkan hasil maksud semua jamaah. Kemudian juga Allah lindungi kita dari apapun itu yang akan mengakibatkan mudarat buat kita sekalian, dan sekaligus juga syariat.